Guys, sebetulnya ada banyak sekali tips dalam menguasai bahasa Inggris. Tapi itu blunder ya. Jadi kalau kita lihat, mungkin semua metode mengklaim bahwa ini metode paling bagus, paling cepat dan sebagainya. Tapi sebetulnya tidak pernah ada semacam pengujian secara terbuka apakah metode yang mereka klaim itu benar-benar efektif atau tidak. Nah, ini permasalahannya. Beda dengan 3 langkah jitu yang memang siap diuji publik ya. Jadi metode ini sangat terbuka sekali untuk diuji publik, bahwa memang solusi untuk berekspresi itu bisa ditampung di sini dengan cara-cara yang memang pasti 3 langkah begitu ya. Nah, ini dia permasalahan dalam belajar bahasa itu. Orang mungkin memiliki banyak kosakata, tapi dia tidak tahu cara bagaimana berekspresinya, walaupun dia memaksakan akan kedengar kaku gitu, atau akan dipengaruhi oleh pola-pola berbahasa yang dipengaruhi oleh itu bahasa ibunya, baik itu bahasa Indonesia ataupun bahasa Sunda. Kalau kita orang Sunda gitu ya. Tapi ini beda ya. Mungkin ini adalah semacam mematematikan sebuah kaidah berbahasa, atau lebih khusus lagi kaidah menyusun kata dengan jaminan adanya kepastian bahwa ini memang selalu begitu. Taruhlah kalau Anda misalnya ingin mengatakan pasti kamu lapar. Oke. Dalam 3 langkah jitu itu bisa diidentifikasi setiap kata yang ada di sana itu pasti adalah memiliki 3 unsur ini. Kamu adalah subjeknya, pasti adalah modusnya, dan lapar adalah predikatnya. Kamu tidak bisa menerjemahkan langsung, misalnya kita mencari kata pasti di kamus, certainly, you hungry, nggak bisa, itu ya. Tapi harus mengikuti 3 pola langkah ini. Misalnya kita ambil subjek ke depan, itu langkah yang pertama, you. Cari modusnya, itu tampak ada kata pasti, must be. Baru predikatnya, yaitu lapar, hungry. Nanti kalimatnya jadi you must be hungry. Nah, seperti itu. Kita akan bingung, misalnya, coba terjemahkan begini gitu ya. Oke, besok di sekolah, jam 10 akan ada rapat dinas yang sangat penting. Coba terjemahkan itu ya. Mungkin bagi yang tidak memiliki kaidah dalam menyusun kata akan bingung gimana menerjemahkannya. Tapi dengan 3 langkah jitu itu solusi bisa langsung dipecahkan. Kita cari apa di sini yang menjadi ternyata penunjuk kata ada ke depan jadi there. Terus modusnya nampak kata akan, will be. Oke, itu udah langkah yang kedua. Akan ada apa? Rapat dinas penting. Itu sebuah frase ya. Kita susun menjadi a very important official meeting, something like that. Baru waktunya, tempatnya tadi di kantor, at the office. Jam berapa? At 10. Besok, tomorrow. Nanti kalimatnya akan pasti disusun seperti ini. Ya, there will be a very important official meeting at the office atau at the school tadi at 10 tomorrow. Nah, akan seperti itu. Ya. Mungkin kalian juga akan bingung gimana terjemahin kalau ada orang yang bertanya gitu ya, misalnya, bisa nggak mengerjakan soal itu? Nggak bisa. Nah, itu nggak bisa. Kita hanya mengatakan can. Artinya kan nggak bisa. Harus 3 langkah jitu. Ya, gitu. Siapa? Kita sebutin topiknya, yaitu ya, bicara tentang saya. I can't. Baru modusnya. Dan predikatnya. I can do the test. Something like that. Gitu. Misalnya ada kalimat I can, itu kan pola kita acak banget ya. Misalnya begini, wah ini nomor 10 susah banget, saya nggak bisa mengerjakan nomor 10. Coba terjemahan, bingung kalau tidak punya caranya gitu ya. Karena dengan 3 langkah jitu ini bisa diidentifikasi bahwa ini memiliki 2 kalimat ya. Kita harus paksakan ini ke pola Inggris. Misalnya, soal nomor 5 terlalu sulit sehingga saya tidak bisa mengerjakan, baru bisa diinggriskan. Itu 3 langkah jitu seperti itu ya. The question number 5 is too hard, so I can do that. Oh, Inggris banget, gitu ya. Nah, itu kelebihannya. Ya. Jadi setiap kalimat dalam bahasa Inggris itu akan memiliki 3 unsur ini, yaitu topik yang dibicarakan, subjek, modusnya, dan yang terakhir predikatnya, baik nominal atau verbal.
Masalah perubahan ke bentuk kalimat yang lain, ke negasi atau ke bertanya kan itu tinggal ngutak-atik. Misalnya ke negatif tinggal tambah not doang setelah modus. Modusnya can bisa jadi modus tidak bisa, yaitu cannot. Akan will jadi will not. Atau di interrogatif kan ada pembalikan modus ke depan. Misalnya kamu akan jadi akankah kamu jadi will you. Sederhana. Jadi kuncinya ada di kalimat positif, kesananya itu adalah memodifikasi. Misalnya ke negasi dengan menambahkan kata not setelah modus. Terus dalam kalimat interrogatif modus ke depan. Jadi polanya menjadi modus, subjek, dan predikat. Akan selalu seperti itu. Saya jamin silahkan buktikan sendiri. Anda lihat teks film dengan subtitle bahasa Inggris itu semuanya saya jamin ya akan mengikuti 3 pola langkah itu. Ada subjek, ada modus, dan ada predikat, baik nominal ataupun verbal. Saya jamin itu. Silakan ya. Cek, ini terbuka untuk diuji. Oke, ya. Demi ilmu pengetahuan kita harus fair. Begitu, Pan? Oke, ya. Mungkin ada yang menyanggah bahwa kan kita nggak selalu lengkap begitu, Om. Gitu ya. Misalnya kalau misalnya berapa nilai kamu? 6. Bisa aja kan menjawab 6 kayak gitu. Iya, itu dalam konteks itu karena subjek dan predikatnya sudah unsur yang lainnya sudah disebutkan oleh si pembicara, sehingga kita tidak perlu mengulanginya lagi karena yang dibicarakan sudah jelas gitu kan. Kalau seharusnya kalau lengkap misalnya I get 6 for my English test gitu ya. Tetap yang diperlukan itu sepangki atau segaul apapun bahasa Inggris, polanya strukturnya akan selalu seperti itu ya. Walaupun itu funky slang segala macam, strukturnya tetap sama ya. Dan ini untungnya itu juga tidak menyalahi gramatikal. Jadi ini adalah tingkat kelaziman yang kita ambil sehingga menjadi sebuah pola baku dan kita matematikan gitu. Ini subjek, ini kategorinya, subjek itu apa saja. Ini modus, jumlahnya ada 9 misalnya untuk kalimat nominal, dan ini kategori predikatnya. Itu akan mudah sekali. Oke coy, kita kalau misalnya Anda penasaran bisa berdialog dengan saya langsung ya. Oke, dan kita bisa coba uji publikan ya. Anda mau ngomong apa, nanti maksud saya Anda mau ngomong apa ke dalam bahasa Inggris, insya Allah bisa diselesaikan dengan 3 langkah itu. Oke, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Oke, I just want to share and give solutions ya, memberikan solusi kepada teman-teman yang ingin memang menguasai bahasa Inggris dengan relatif waktu yang cepat ya. Okay guys, thank you for the attention. I'll see you later.